Dan Tuhan mau pulihkan itu semua sehingga selepas dari sini engkau bisa menggapai rencana Tuhan yang besar itu. Yang namanya rencana Tuhan itu pasti besar. Dan itu nggak bisa serta-merta kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Engkau perlu Tuhan di dalamnya, engkau perlu kekuatan Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika engkau bisa menggapai ke sana bukan karena kuat gagahmu, tapi yang dipermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu hari ini judul firman-Nya adalah From stress to rest. Yang stres jadi istirahat di tempat ini, waras pulang. Amin. Oh, yang amin berarti memang lagi stres. Ketahuan ini. Oleh sebab itu, gak perlu takut ketika engkau lagi stres, gak perlu cemas ketika engkau lagi takut. Saya akan kasih seputar fakta tentang yang namanya stres. Ya, stres itu adalah respon alami tubuh manusia saat menghadapi tekanan, tuntutan, perubahan dalam kehidupan. Artinya apa? Simpelnya seperti ini. Kalau engkau stres, artinya engkau masih hidup. Senggol kanan kirimu, kamu masih hidup. Amin Bapak Ibu semuanya, engkau masih hidup. Saya kasih satu, ciri-ciri orang yang bisa merubah stres menjadi berkat. Dan saya melihat semua orang di tempat ini punya ciri-cirinya. Yaitu adalah hidup. Loh bener loh, kalau nggak hidup di tempat ini tak gotong keluar Bapak Ibu. Dan itu ciri-ciri orang yang bisa merubah stres jadi berkat. Adalah orang yang masih hidup. Karena sementara engkau masih hidup artinya Tuhan belum selesai bekerja dalam kehidupanmu. Engkau nggak boleh kalah. Tuhan berkata bahwa engkau lebih daripada pemenang. Tuhan akan menggandeng tanganmu dan tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan kemenangan. Nggak boleh kalah. Kalau hari ini engkau merasa engkau sedang kalah, belum selesai Tuhan bekerjanya. Makanya Tuhan masih kasih hidup supaya di ending hidupmu nanti engkau bisa berkata Tuhanku ajaib. Amin. Tuhan belum selesai bekerja dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu yang stres boleh kok. Engkau datang ke tempat ini dengan rasa takut boleh kok. Manusia juga dikasih rasa takut kok. Kalau nggak ada rasa takut Bapak Ibu semuanya, saya nggak jadi khotbah di sini. Saya tinggal pulang aja. Saya bisa jadi Gareth Asher-nya shalom ngapain. Karena nggak ada rasa takut. Tapi Tuhan memberikan rasa takut supaya itu jadi tanda di mana kita perlu Tuhan. Ketika kita dikasih rasa stres dalam kehidupan ini, itulah alarmnya di mana engkau perlu Tuhan. Ini sudah bukan areaku untuk bertanding ini. Ini areanya Tuhan untuk bertanding ini. Ini bukan areaku lagi untuk aku berjuang ini. Ada momen di mana engkau berjuang, tapi ada momen di mana engkau perlu yang namanya istirahat. Amin. Itu yang pertama, itu fakta seputar stres. Oleh sebab itu kita juga perlu mengerti. Ternyata stres itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama namanya adalah eustress. Eustress ini adalah stres yang positif. Jadi stres yang justru mendukung performa seseorang. Ini biasanya terjadi kalau tiba-tiba ada seseorang yang sedang dikejar sama anjing. Wah, tiba-tiba engkau akan punya lari dengan kecepatan tinggi yang belum pernah engkau miliki sebelumnya. Tiba-tiba engkau bisa melompat lebih tinggi dibandingkan para atlet yang ada. Karena apa? Dikejar seanjing kok ya takutlah aku daripada mati, lari aku. Ada juga yang biasanya orang-orang yang ikut lomba. Yang biasanya orang-orang sebagai seorang atlet. Tiba-tiba sebelum ikut pertandingan dia deg-degan. Itu namanya eustress. Karena adanya deg-degan itu akhirnya bisa jadi oke, tenang, aku harus fokus. Sama Bapak Ibu semuanya, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga mengalami yang namanya deg-degan itu. Saya juga mengalami yang namanya eustress itu. Ditambah tiba-tiba mama datang ke tempat ini, tambah stres. Tetapi stres yang baik yang akhirnya saya dapatkan karena berarti saya harus bisa mempersiapkan jauh lebih baik lagi. Saya harus kasih contoh-contoh yang relate supaya semua orang keluarga Allah Semarang ini mengerti apa yang dikatakan oleh firman pada hari ini. Itu eustress. Itu adalah stres yang positif. Justru nanti mendukung performamu jauh lebih baik, lebih berkualitas. Tapi masalahnya ada yang kedua, yaitu adalah distress. Nah, distress inilah yang kebanyakan terjadi justru di kalangan anak-anak muda, di kalangan orang-orang percaya.
Yaitu adalah aku merasa bahwa aku gak sanggup lagi. Selesailah hidupku kayaknya. Ketika dokter memvonis aku, kayaknya sudah selesailah hidupku. Matilah aku ini bentar lagi. Ketika ternyata usaha kita bangkrut, sudah selesailah, karirku selesailah sampai di sini. Hopeless. Dan akhirnya inilah stres yang negatif. Yang membuat banyak orang kecewa. Banyak orang akhirnya mundur dari Tuhan. Dan ujung pangkal daripada distress ini itu adalah bunuh diri. Karena merasa bahwa aku gak ada tujuan lagi untuk hidup. Buat apa aku hidup lagi? Ngapain aku hidup lagi? Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu semuanya, siapa yang di sini sedang mengalami yang namanya eustress, angkat tangan. Stres yang positif. Cuman 2 orang di antara 5.000 orang di tempat ini yang stresnya positif. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lagi ngalami distress, angkat tangannya. Nggak ada juga. Ini antara hidup dan mati kok. Aku wes ora stres meneh. Ya antara mati urip wes gitu. Bingung aku mau kemana ini. Maju kena, mundur kena, kanan kiri juga kena. Kebanyakan daripada kita merasa bahwa oh ternyata aku sudah nggak punya lagi harapan, kayaknya sudah selesai. Tapi firman Tuhan hari ini mau melegakan kita semuanya. Amin. Saya nggak akan terlalu banyak teorinya Bapak Ibu, karena firman Tuhan di bulan ini itu adalah firman Tuhan yang mau memerdekakan jiwa yang terbelenggu. Supaya karena jiwamu sudah dimerdekakan sama Tuhan, pikiranmu jernih, engkau akan bisa melihat segala sesuatu bahkan masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Dan karena engkau bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan, maka engkau akan bisa melihat justru ternyata masalah adalah panggung yang paling baik untuk supaya aku dipromosikan sama Tuhan. Karena Daud melihat Goliat bukan masalah, karena Daud melihat bahwa Goliat ini adalah panggungnya dia untuk supaya dikenal seluruh bangsa Israel, dia mengalami yang namanya eustress, stres yang positif. Tapi karena dia mengalami eustress itu, dia mengandalkan Tuhan. Dan oleh karena itu dia bisa melihat, oh Goliat itu gampang. Oh terima kasih Tuhan, kau sudah mengirimkan panggung yang besar untuk aku. Coba Bapak Ibu semuanya, di bulan ini Tuhan mau pulihkan itu. Supaya engkau bisa melihat, mikirnya, oh tenang, ada masalah lagi, berarti sebentar lagi ada berkat Tuhan. Oh ada masalah bentar lagi, berarti bentar lagi juga ada pertolongan daripada Tuhan. Aku gak mungkin kalah. Aku gak mungkin kalah, aku pasti menang. Amin, itu yang Tuhan mau katakan kepada kita semua. Hari ini kita juga belajar faktornya apa kok bisa akhirnya orang-orang itu mengalami stres. Pertama adalah faktor eksternal. Dan saya mau katakan Bapak Ibu semuanya, faktor eksternal ini kita nggak bisa kontrol. Faktor eksternal ini kita nggak bisa kendalikan semuanya. Kalau kita belajar firman Tuhan minggu lalu, saya itu kasih analogi yang mudah. Ada 5 anak, dia lari keluar hujan-hujanan. Tapi ternyata setelah dia kembali ke rumahnya, yang 3 sakit, flu, demam, yang 2 sehat. Yang salah hujannya atau anaknya? Ayo. Kenapa akhirnya anak itu bisa sakit? Yang salah hujannya atau yang salah anaknya? Ayo coba mulai berpikir lagi. Jari rakon mikir kok, suruh mikir. Coba Bapak Ibu semuanya bayangkan, ternyata yang salah itu bukan hujannya semata-mata hujan. Tetapi ternyata yang di dalam dirinya itu enggak kuat. Imunnya enggak kuat. Sama halnya Bapak Ibu semuanya, ada orang yang mengalami sakit, tapi ada orang yang juga mengalami sakit, dia justru ini kesempatan aku bisa melihat Allah Jehovah Rafa terjadi atas hidupku. Tapi juga ada orang yang sakit, merasa bahwa aku mati. Yang salah sakitnya apa orangnya? Ada orang yang bangkrut tapi dia bisa berkata, aku percaya rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencanaku. Oleh sebab itu rencanaku digagalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu bentar lagi rencana Tuhan jadi atas hidupku. Tapi juga ada orang yang bangkrut, dia merasa bahwa selesailah hidupku. Yang salah bangkrutnya atau orangnya? Kita perlu tahu Bapak Ibu semua, faktor eksternal itu nggak bisa kita kendalikan. Yang perlu kita hari ini tekankan adalah jiwamu harus pulih dulu. Supaya engkau bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang benar. Dan kalau engkau bisa melihat dari sudut pandang yang benar, maka engkau akan bisa melihat semua masalah itu tadi justru jadi kesempatan Tuhan mau bekerja. Tuhan aku sudah gak bisa, dalam kelemahan kuasamu jadi sempurna. Amin jadi. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ajarkan itu semua. Eksternal gak bisa
dikendalikan.